manusia itu sumber malapetaka, sumber kesengsaraan hati kita. Tapi barang siapa yang mengingat Allah, itu adalah sumber ketenangan, obat, kebaikan. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, Bu, berarti kita sedang bergantung kepada manusia. Ini kan di sini apa yang akan dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang yakin, nanti akan kita bahas, insya Allah besok ya Bu ya. Jadi intinya begini, pada hari ini kita kan pengen hidup bahagia ya. Ini yang sedang saya renungi, saya pengen hidup bahagia ya Allah. Coba praktekkan. Barang siapa yang mengingat-ingat makhluk, ingat pekerjaan kita, ingat pekerjaan suami, ingat rumah, kok begini aja ya, belum punya rumah, ingat, pokoknya orang yang banyak mengingat makhluk Allah, itulah sumber keresahan hidup. Banyak mengingat makhluk itu sumber keresahan hidup. Jadi sebaliknya obatnya adalah mengingat Allah. Kita sedang belajar tentang Allah ya, dari mulai tawakal, sabar, syukur. Itu tuh intinya untuk mengingat Allah. Intinya supaya hidup kita bahagia. Oh iya ya Allah, aku tuh emang dikasih ukuran seperti ini. Tapi kan ada orang dikasih banyak, kalau dia nggak bersyukur tetap aja nggak bahagia. Aku dikasih sedikit nih sama Allah, tapi aku bersyukur kembali kepada Allah, kan berarti aku bahagia. Yang penting aku bahagia. Ketika kita di depan sahabat atau tetangga kita nggak mau kayak tadi Mama Dimas, curhatan beliau yang sangat dalam buat saya dan bermanfaat ya. Ketika kumpul-kumpul sama temannya itu mau ngomongin orang, mau gibahin orang, terus temennya ngasih penilaian, oh, kok kamu sekarang sok beginilah, sok alim lah, sok apa gitu ya, kok sekarang kamu kaku, kok sekarang kamu nggak asik lagi, nggak enjoy lagi, kenapa? Karena nggak suka senang-senang lah gitu, asal ngomong gitu ya kan, nanti orang melihatnya aku ya sekarang dia suka begitu, ada penilaian lain. Kalau kita mau ingat-ingat kata-kata dia, kata-kata teman kita atau saudara kita dinilai, kemudian kita ingat-ingat kata-katanya, oh itu nyesek Bu, nggak tenang kita. Iya ya, saya ini katanya orangnya begini, orangnya begitu. Yang diikuti bukan pengajiannya gitu, yang diikuti kata-kata orang itu. Kalau pengajian otomatis akan mendekatkan kepada Allah ya. Kalau otomatis kalau di kajian-kajian itu akan diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah. Itu mah menenangkan Bu. Tapi ini enggak. Ketika kita bergaul dengan teman kita dikatakan enggak asik, enggak enjoy sekarang. Kenapa? Karena kamu tadinya blak-blak-blak ngomongin temen, masih penilaian A, B, C, asal aja gitu. Yang penting teman senang dengerinnya. Sekarang kita benar-benar jaga, karena udah punya ilmunya. Ketika teman memberikan komentar, oh kamu kok begini sekarang? Kalau kita ingat komentar teman kita, berarti kita mengingat makhluk. Itu gak bakalan menenangkan. Biarin aja lah dia mau ngomong kayak apa, yang penting saya benar kata Allah. Itu tenang. Yang penting saya benar kata Allah. Kata Allah kan gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh ini. Kata Allah harus begini, itu tenang Ibu. Apa ada yang salah enggak kata saya? Awal-awal emang akan terjadi kayak idza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan antara kebenaran dan kesalahan, nanti akan berkumpul. Awal-awal itu Bu, goncang kita, agak goncang. Makanya kalau dari awal-awal ketika goncang kita enggak kuat ikut pengajian, biasanya bisa juga lepas ke pengajian, atau ketika dalam perjalanan kita tetap ngaji, mungkin nggak sekaligus berubah, tapi belum ada pembuktian gitu. Nanti kalau sudah kuat, ya Allah, Ibu, sekarang pertanyaan saya, lebih tenang meninggalkan kongko-kongko yang ngegibahin orang, atau ikut di dalamnya?
atau meninggalkannya? Lebih tenang ya Bu ya, lebih bahagia hati kita, lebih enak Bu. Dulu saya sempat diklaim oleh keluarga saya, nggak enak gaul sama Teh Bilang mah, kaku katanya. Yang lain heboh di sini, si A diomongin, kadang-kadang si B, orang tua sendiri kadang-kadang diomongin. Saya nggak bisa, saya bilang begini, udah masih mereka itu saya pergi. Di situ saya bergolak, kayaknya saya nggak punya temen nih, awal-awal dulu. Udah dan Bunida nggak hadir, kalau hadir dia senyum-senyum. Diklaim saya nggak enak, kaku. Nggak usah ikut deh di sini, lingkungan sini katanya. Kadang-kadang ada yang berani mengatakan seperti itu. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi di situ saya berpikir, saya masih bergolak tubuh. Kayak benar di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Itu menurut para ahli tafsir artinya bukan hanya bumi yang sesungguhnya itu menceritakan tentang hari kiamat memang, tapi ketika manusia mau meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah, itu di awal itu pasti ada goncangan dahsyat. Dikatain beginilah, dikatain begitulah, banyak. Terus kita juga mikir, iya juga ya. Tapi udah, tetap kita ngaji, ikut kajian, ada ilmunya. Setelah itu baru dapat. Enggak sekaligus Bu. Ibu di sini kalau mau mengamalkan ilmu yang ada di sini, pertamanya emang ada goncangan ya Bu ya. Pasti ada goncangan. Si teman yang nggak ngaji ngelihatnya berbeda dengan kita. Si teman yang nggak ngaji atau saudara yang nggak ngaji. Tapi kalau saudara kita sama-sama ngaji kemudian datang, baru mereka akan mengatakan, Masya Allah, kenapa aku nggak diajak dari dulu, kata mereka. Ini mah testimoni Bu, tanya langsung sama Bu Dede dan Bu Nida. Ketika dikatakan, ini mah terus terang kayak pengalaman hidup ya Bu ya, spiritualitas adik saya lebih terbuka kan orang yang nggak ada ya. Tapi Ibu silahkan tanya. Saudara 9 biasanya dikasih rezeki oleh Allah berbeda ya. Ada yang melejit, ada yang biasa banget gitu ya. Ketika si melejit ini dikasih tambahan oleh Allah rezeki, yang enggak dikasih tambahan biasanya agak, ya Allah, kan begitu ya Bu ya. Dia udah beli ini, dia udah beli itu, ya Allah anaknya. Itu dulu kata mereka. Terus terang saya Bu, maaf ya kita cerita aja, cerita kehidupan nyata. Tapi sekarang ketika dia bilang, aku kan baru beli ini katanya, yang enggak tertinggal ya, lagi dikasih dititipkan rezeki oleh Allah banyak sama mereka. Apa yang terjadi? Adik saya ini punya dalam berbeda. Ada rezeki yang lebih berharga yang Allah kasih. Aku ikut pengajian kata dia. Udah gak panas lagi. Dulu panas katanya. Betul nggak Bu? Betul. Dulu panas, akhirnya uring-uringan. Mungkin suami lah apalah. Bang, itu adik kita udah ini. Bang, kita kapan? Ini anak kita belum beli ini. Yang tuh anak adik kita udah dibeliin. Segala macam. Sekarang kagak. Aku lebih punya sesuatu yang lebih berharga daripada dia nggak ikut kajian adik saya. Ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi gitu Bu. Emang mengingat-ingat manusia itu bikin mengingat Allah bikin tenang. Bisa dipahami Bu? Ini ringan sebetulnya Bu. Saya juga gitu yang Allah ngasihnya begini sama saya yang biasa gitu. Tapi inilah yang saya tuh merasa ini sederhana, tapi dalam buat saya Bu. Ketika curhatan adik saya, curhatan Mama Dimas, iya benar. Kemudian saya sambungkan dengan ayat-ayat yang saya pelajari. Iya ya. Jadi itu kita syukuri Bu nikmat ini. Jadi judulnya apa tadi? Jadinya apa nih Bu? Itu mengingat manusia sumber keresahan penyakit, mengingat Allah. Ibu kemarin saya ketemu dengan
22 tahun nggak ketemu, padahal rumahnya nggak jauh dekat. Kenapa saya jarang ketemu? Kenapa saya jarang ikut gaul sama teman-teman? Waktu kecil saya itu sering dibully. Kemudian jadi nggak dekat. Saya sering dibully sama ex tadi ya, gitu loh. Jadi sekarang kembali ke sini. Karena mengingat-ingat masa lalu yang kurang baik, sehingga saya ada kayak gap gitu dengan teman tersebut. Padahal dia udah baik banget, udah nggak ada apa-apa. Saya juga gitu ya. Kenapa saya tuh jarang bersilaturahmi dengan dia? Saya melihat, karena saya mengingat makhluk, mengingat sikap, perilaku, tingkahnya dia dulu. Jadi saya merasa nggak dekat. Padahal kata Allah, kalau kamu mau hidup bahagia, jangan ingat-ingat dia, tapi ingatlah Allah. Itu ujian supaya jiwa kamu itu menjadi luas. Masalah itu sebetulnya Allah sedang mempersiapkan supaya kita punya jiwa yang lapang. Adakah orang hidup nyaman dari kecil, Bu? Ketika dikasih masalah setelah dewasa, dia bisa mengatasi masalah tersebut? Jarang kan yang bisa. Nyaman akan menimbulkan bukan kenyamanan. Kenapa? Karena orang yang selalu dikasih semua keinginannya, hidupnya happy. Ketika dia lepas dari itu, dia punya keluarga, dia punya kehidupan sendiri, susah dia menghadapi masalah. Enggak terbiasa, enggak dididik hatinya, jiwanya tuh lapang, luas. Tapi kalau dia dari kecil, dari psikolog sama digabung dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau orang dari kecil hidupnya terbiasa dengan prihatin, biasanya setelah dewasa nanti dia akan terbiasa menghadapi masalah-masalah yang menghinggap dirinya, sehingga dia akan menghadapinya dengan tenang, dan dia tidak akan merasa terlalu berat karena sudah terbiasa. Jiwanya itu sudah lapang, sudah luas, nampung, ini ditampung, itu ditampung. Bayangin yang nggak pernah dapat masalah dari kecilnya, nyaman aja, tiba-tiba dapat masalah, langsung ketemu tuh ke jiwa, nyesek. Padahal masalahnya kecil, kenapa nggak bisa menampung, si jiwanya tuh nggak lapang, nggak terbiasa. Nyaman lawannya nggak nyaman nanti nyaman. Maka jangan terlalu memperturutkan kalau anak kita menginginkan sesuatu. Turutin. Itu menyempitkan jiwa anak kita nanti di kemudian hari. Tidak selalu harus diturutin. Cari, kalaupun diturutin dia harus dikasih tantangan dulu. Kamu harus bisa ini. Jadi tidak minta kasih. Nah, itu pelajarannya, Bu. Saya waktu kecil akhirnya nggak dekat dengan dia karena saya mengingat makhluk. Kemudian kemarin saya datang, saya bilang saya tobat sama Allah, saya tobat nggak mau lagi jauh dari kamu, saya bilang. Udah kita pelukan segala macam, dia jarang ketemu. Masya Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah itu nggak ingat itu waktu kecil kuliah itu. Kenapa kok aku jauh sama teman ini, kan rumahnya deket gitu ya. Ya Allah, senangnya Bu, benar kalau kita ingatnya Allah. Kenapa ingat dia gitu? Kan itu dulu dia udah dekat sama Allah, sudah bertobat, mungkin dia lebih baik daripada kita kan. Udah, jadi sekarang pelajarannya mengingat manusia itu sumber penyakit, keresahan, sakit. Mengingat Allah sumber ketenangan. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan besok masuk ke sini. Tapi itu kata-kata alhamdulillah. Kalau kita sudah sanggup, sudah mampu melakukan kata-kata alhamdulillah dengan dibarengi rasa takjub kepada Allah, kerendahan diri kepada Allah, kemudian dengan mengucapkan alhamdulillah, tadi kita cinta sama Allah, Ibu, yang sudah kita lakukan akan Allah tambah lagi. Yang sudah kita dapat, Allah akan tambah lagi. Itu orang bersyukur, ditambah. Kesehatannya insya Allah ditambah. Kasih sayang dari pasangan kita insya Allah akan tambah.
insya Allah akan tambah. Kata Mufilah yaitu bukan. Kata Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ada yang masih tahu ingat? Saya mau ulang-ulang aja itu biar mantep. Apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatku. Jadi dalam menambah nikmat ini Allah bisa saja begini Bu. Kalau kita punya anak kita ini bermasalah, saya contohkan. Apa aja nanti diambil di blog ya Bu ya, bermasalah anak kita. Kita sudah memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita mensyukuri apa yang dihadirkan oleh Allah dengan anak kita contohnya. Karena kita bersyukur, ya Allah ini tuh yang nitipin Engkau ya Allah. Saya ini hanya sebagai tidak punya apa-apa. Ketika Engkau menitipkan dia kepada saya akan jaga, saya akan rawat, saya akan didik dia. Kita gitu ya Allah, alhamdulillah Engkau titipkan ini buat saya. Apa yang terjadi? Allah akan tambah nikmatnya. Anak yang tak berubah sifatnya, yang berubah apa? Yang ditambah oleh Allah, kenikmatan rizki di dalam batin kita. Itu bisa seperti itu Bu. Anaknya tetap nyoret-nyoret dinding, loncat sana, loncat sini, bikin pusing. Kalau kata orang pusing 7 keliling. Kalau sekarang kita sama sekali nggak pusing lagi. Dinikmati aja dilihatin anaknya. Ya itu namanya anak-anak. Ini titipan Allah. Saya harus bersyukuri. Saya harus tetap mengucapkan alhamdulillah. Perang aja makanan temannya diambil, dilempar. Ini titipan Allah. Ini kita bersyukur-syukuri bahwa itu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kita mampu melakukan itu? Karena Allah berikan rizki batin. Batin yang lapang, lega. Enggak dikit-dikit masalah, aduh gimana ini? Aduh, curhat sana, curhat sini. Akhirnya apa? Tambah depresi, tambah stres. Curhat sama orang itu tambah stres Bu. Apalagi curhatnya sembarangan. Kecuali curhatnya sama orang yang orang itu dekat sama Allah, maka kita akan didekatkan kepada Allah. Intinya mah didekatkan sama Allah. Kalau sudah dekat hati itu plong, lega, itu orang yang bersyukur. Setelah itu apa? Setelah kita masuk, kita tetap bersyukur kontrak di jalan Allah gitu. Nah lama-lama anaknya yang akan diperbaiki. Anaknya, kalau kita punya pasangan, pasangannya yang akan diperbaiki. Awalnya harus kita dulu. Enggak mungkin pasangannya dulu kitanya gak diperbaiki sama Allah. Enggak mungkin. Kenapa? Karena masalah itu akan tetap ada. Pasangan punya kekurangan. Tapi kalau hati kita tidak diperbaiki oleh Allah, kita tetap aja akan ngeluh. Kita tetap aja akan stres melihat sedikit-sedikit masalah. Aduh, kenapa ya suamiku begini? Padahal suaminya udah diperbaiki sama Allah. Jadi siapa yang akan diperbaiki dulu oleh Allah? Orang yang mau dekat dulu sama Allah kita. Kan kita yang dekati. Masalahnya sedang aja dari ibu-ibu ya. Jadi kita dulu, hati kita dulu yang akan diluaskan oleh Allah seperti samudra. Dulu. Jadi intinya itu emang ibu kita tuh harus mensyukuri apa aja yang Allah hadirkan. Makanya siang dapat masalah kita baca alhamdulillah kan di dalam sholat itu tuh udah suatu pelajaran dari Allah. Kenapa siang sholat, sore sholat, malam sholat, pagi sholat? Padahal siang banyak ujian, siang banyak masalah, silih berganti. Kata Allah kamu harus tetap alhamdulillah, supaya Allah ingin mengajarkan bahwa sebanyak apapun masalah yang kamu hadapi, kalau hatimu tuh tenang, masalah itu akan engkau hadapi dengan senang hati. Ini saya contohkan, ada kisah nyata. Seorang ibu punya anak satu, anaknya bandel, punya anak satu. Anaknya bandel, coret-coret rumah orang, coret-coret rumah dia, mobil digeret pakai apa tuh, batu yang tajam, mobil tetangga, mobil dia dan sebagainya.
Dia bilang, ya Allah, saya punya anak satu udah jungkir balik, stres, saya stres, kata dia begitu. Ada ibu tetangga sebelah, anaknya 9. Anaknya 9. Yang 4 sama dengan yang satu tadi. Yang 5 biasa-biasa aja, kan anak suka beda-beda ya Bu. Itu anak 9, si ibu ini anak yang satu stres. Kalau anak 9 gimana? Kalau kata orang gila ya. Tapi kenapa yang anak 9 itu tenang ibu bapaknya? Tenang dia menghadapinya. Anaknya nyoret, senyum. Nah ini di kertas nih kalau mau coret-coret dia udah nyoret di tembok. Terus kata istrinya, ya gampang ya, nanti dicat lagi setiap mau lebaran. Udah senyumin aja tuan. Gelas jatuh, anaknya 9 tuh kecil-kecil lagi. Gelas jatuh, ya cuma gelas. Yang penting kan nggak kena kakinya. Udah senyum lagi tuh ya si suami istri itu. Es krim temennya diambil. Astagfirullah, nah nggak boleh begitu. Itu punya teman kamu. Ayo ganti. Kamu terus berani bertanggung jawab. Diajaklah anaknya beli es krim suruh gantiin. Senang banget tuh ibu ini. Yang satu stres. Kenapa? Yang 9 nggak stres, yang satu stres. Yang 9 ikhlas. Allah kasih kemampuan, hatinya luas, lapang, punya ilmunya menghadapi anak yang banyak. Yang satu kagak dikasih sama Allah, ya stres. Benar gak Bu? Ini mah pelajaran buat kehidupan kita. Saya sebenarnya mau kaji pelajaran hidup aja gitu. Disambungkan dengan ini. Saya mikir, oh iya ya, kenapa orang tua dulu punya anak 11 santai-santai aja Bu ya? Anak sekarang baru 2, 3 aja udah, aduh biayanya, aduh ini padahal mereka kerja dari pagi sampai malam dua-duanya. Orang tua kita yang kerja ke sawah, bapak kita, ibu kita di rumah gede, halaman luas, kan gitu ada yang besar itu. Saya tersenyum aja, Masya Allah ini yang besar luar biasa pelajaran buat saya. Kita banting tulang dari pagi sampai sore, suami istri zaman sekarang. Punya anak gak berani banyak, baru 2 aja udah stres. Orang tua kita 11 ibu saya. Ayah saya petani, anaknya 8 kuliah, S1 selesai, 6 pasca semua. Masya Allah kan? Apa yang membuat mereka kok kayaknya santai gitu? Saya lihat santai ibu saya itu. Nggak ada yang malah kasih motivasi terus ke anak-anaknya. Kayak dia yang punya kekuatan yang luar biasa. Ternyata kuncinya adalah dekat dengan Allah. Kuncinya terdekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, Allah ajarkan kan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ibu ini harus dihafal Bu ayat. Kalau kita takwa kepada Allah, kita sudah bab takwa ya. Maka Allah akan ajarkan ilmunya. Ibu saya nggak sekolah tinggi, tapi dia takwa sama Allah. Maka Allah yang ngajarin dia. Nah, gimana ngadepin anaknya yang banyak itu? Perempuan lagi banyaknya 8. Kata orang punya anak perempuan 1 tuh kayak ayam yang bertelur gitu. Jagain terus. Ibu saya bilang, saya suka mikir, ya Allah ibu saya kayak gimana ya? Perempuan 8 dilempar ke kota semua, suruh belajar. Dilempar bukan ditemenin ke Jakarta dikasih duit, enggak, dikasih ongkos doang. Kamu punya ilmu, kamu punya Allah, sana cari. Jalan aja ke Jakarta ketemu teman kenalan. Saya ini nggak bawa uang, saya nggak bawa apa-apa. Cerita aja terus terang. Orang tua saya begini, tapi saya pengen belajar. Gimana caranya? Kata dia, kamu punya uang berapa mau masuk perguruan tinggi? Sepeser pun saya nggak bawa. Tapi saya punya ilmu. Saya bilang saya bisa ngaji. Oh kalau gitu kamu ajarin ngaji orang itu katanya. Dia kenalin. Nah, jadi kita emang sama Allah dikasih itu ya. Kenalin sama sini, kenalin sama sini, kenalin sama sini. Kemudian akhirnya kita mengambil istilahnya. Zaman dulu kan nggak ditentuin namanya orang ajar ya. Tapi di situ kita dicukupkan oleh Allah. Buat bayar kontrakan cukup, buat kuliah cukup, buat semester cukup. Semua cukup dari situ. Emang Allah yang nyukupin. Bener orang tua saya ngelempar
itu dengan penuh keyakinan, Bu. Seperti siapa kemarin ceritanya hari Jumat dilempar oleh suaminya ke Gunung Sahara padang pasir, nggak dikasih biaya, nggak dikasih Siti Hajar. Kata Siti Hajar, hal amara rabbi, apakah ini perintah Tuhanku? Kalau ini perintah kamu, aku nggak mau, karena kamu tidak punya kekuasaan apa-apa, kata Siti Hajar kepada Ibrahim. Itu Bu, Siti Hajar itu harus kita contoh, ibunda di antara para nabi, istri para nabi. Ibunda Siti Hajar itu yang pernah. Maka di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita yang dibaca siapa? Keluarga siapa? Saya kalau lagi sedang kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim, selain Rasulullah ya, itu kan Ibrahim kan? Kenapa Ibrahim? Karena nilai ketakwaan beliau itu di antara 4 nabi itu kan salah satunya Ibrahim. Masya Allah, dia mendidik keluarganya. Itu Siti Hajar itu harus dijadiin contoh buat kita. Dia tidak bergantung kepada suaminya. Ini pelajaran buat kita. Jangan bergantung kepada suami. Suami itu banyak kekurangannya dengan saja kita. Belum lagi nanti punya penghasilan juga kadang-kadang ada, kadang-kadang kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Itu kalau kita bergantung sama makhluk, sumber dari segala penyakit, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang sedang kita bahas tentang syukur dan sabar. Barang siapa yang mengingat dan bergantung kepada makhluk, maka itu adalah sumber dari penyakit. Tetapi barang siapa yang mengingat dan bergantung kepada Allah, itu adalah sumber obat. Kebalikannya, Bu. Nah, Ibu catat kata-kata hikmah ini dalam. Jadi barang siapa yang mengingat dan bergantung kepada manusia, maka itu sumber penyakit. Dan kebalikannya, barang siapa yang mengingat dan bergantung kepada Allah, maka itu adalah sumber obat. Saya contohkan ya Bu ya. Ketika pasangan kita ngeselin sama kita, ini pengalaman hidup saya. Ada lagi kurang menyenangkannya gitu ya. Itu Bu, kalau diingat-ingat nyesek dada kita. Gak bisa mikir apa-apa, makan juga gak enak. Nyesek pokoknya. Kenapa kita nyesek? Karena ingat-ingat dia. Ya Allah, sakit hati. Kamu saya kesel kalau saya ini. Saudara saya begini, saya enggak segala macam. Dipikir-pikir, nyesek gua ngapain mikirin kata Allah kan gitu. Kalau kita mengingat serta bergantung, di situ tulisannya mengingat serta bergantung kepada manusia, nyesek hidup kita. Udah sembuh, ingat lagi, nyesek lagi. Emang benar kalau ingat sama manusia itu nyesek, Bu. Benar nggak ada sahabat kita yang nyakitin kita. Ketika lupa kita nggak nyesek, ketika ingat, ya Allah dia udah nanti kita, udah gini kita. Astagfirullahaladzim. Jangan diingat. Kenapa saya ingat? Nggak boleh ingat. Kembali berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah itu obat, sumber ketenangan. Maka benar kan di dalam Al-Quran surat apa ya? Yang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya mengingat Allah itu akan menenangkan hati kamu. Tuh ya Bu Yati, ya Allah, ingat suami. Coba kalau ada suami, ada yang nyari nafkah, ada yang nyari demi anak saya, kita bisa berbagi. Nyesek Ibu. Benar gak Bu? Coba ada suami, maaf ya Bu, ini mah kisah nyata aja dalam kehidupan. Coba ada suami, ketika anak kita bermasalah, kita sendiri yang hadapi nih. Coba ada suami, karena ingatnya sama suami. Coba kalau ingatnya sama Allah, ya Allah ada Engkau. Ya Allah, saya titipkan, saya wakilkan. Nama kali itu kan wakil.
Saya wakilkan kayak bawa ransel yang 20 kilo sama 60 kilo itu ibu, kita coba renungkan. Kenapa yang 60 kilo lebih ringan daripada ransel yang 20 kilo? Karena diwakilkan. Begitu berat hidup kalau kita sering inget-inget makhluk dan gak inget sama Allah. Kita berat hidup kalau kita bergantung sama makhluk tapi kagak bergantung sama Allah. Kita tidak wakilkan masalah kita kepada Allah, berat hidup. Makanya tawakal itu. Ya Bu Yati, sekarang gak usah diingat-ingat lagi, sudah ada Allah gitu ya Bu ya. Yakin Allah yang memegang. Ketika kita mewakilkan kepada Allah, selain ketenangan itu berderet tuh keberuntungan yang akan kita dapat. Kan orang yang bertawakal itu orang yang mewakilkan kepada Allah akan dicukupi segalanya, akan didatangkan rezeki yang tak terduga. Kata Allah begitu Bu. Beda dengan orang yang gak mewakilkan sama Allah. Ya sesuai aja dengan usaha dia, sesuai dengan usaha dia. Tapi kalau orang yang mewakilkan kepada Allah, pertama hati tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa orang itu tenang? Karena dia wakilkan kepada Allah, karena dia mengingat Allah, karena dia bergantungnya hanya Allah, tidak mengingat manusia, tidak cari muka, tidak cari pencitraan. Nah itu, jangan suka cari pencitraan, Allah nggak suka. Itu namanya riya. Kenapa dia itu dibenci oleh Allah, menghitamkan hati kita? Karena Allah dilepas. Kalau Allah sudah dilepas itu masalah berdatang. Tapi kalau Allah yang dipegang, masalah bisa diatasi, hati makin luas. Hati ini sebetulnya. Saya ini lagi mengajari diri saya tentang hati. Oh iya ya. Tapi emang nggak mudah, berat sekali, berat. Karena berat, kalau ringan hadiahnya itu tuh pas angin. Karena berat hadiahnya surga dan keberuntungan kesuksesan. Ini Bu bilang mana ya? Saya emang kalau ngajarin Bu, ini kan kajiannya Bu ya. Seenaknya yang apa yang Allah ajarkan aja di saya, di otak saya. Selama itu Ibu nyaman. Ibu nyaman nggak? Nyaman ya. Selama itu nyaman dan yang kita kaji ayat-ayat Allah. Ibu, saya tuh nggak muluk-muluk harus ini harus dikuasai ini nih ayat-ayat yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ibu menguasai ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, dihayati, dipahami. Kalau kita bersyukur, Allah akan ikat nikmat itu ada terus di kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah-tambah. Nikmat itu apa ya? Kalau nggak ngerti, nggak akan merasuk di dalam hati, sehingga tidak akan menimbulkan keyakinan kepada Allah. Yang terpenting adalah punya ayat satu tapi yakin sama Allah. Punya ayat banyak nggak yakin sama Allah, percuma Bu. Nggak bakalan tawakal kita nggak bakalan takwa sama Allah. Kalau banyak ayat, banyak hadis, tapi nggak merasuk ke dalam hati kita. Kita sudah belajar tentang merasuk ya, yang pertama itu tawakal. Nah itu maksudnya Bu. Kita kan sering banyak, ini pengalaman saya aja Bu. Saya sering dengar para ustazah ngomong gini, Ustaz, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya mengingat Allah itu adalah ketenangan, akan membuat. Kenapa saya udah zikir sekian, baca Al-Fatihah sekian, baca Al-Mullah sekian, baca ayat kursi sekian, kemudian baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sekian ratus, kok belum tenang-tenang ya? Ternyata intinya kagak punya ilmunya. Kenapa nggak tenang-tenang? Ilmu itu sama dengan yakin. Kenapa kita nggak yakin? Karena nggak ada ilmunya. Oh, selama ini saya itu kurang pendalaman tentang ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Oh, begitu. Jadi kalau kita mengingat manusia, ingat anak kita yang dulu buat masalah, ingat anak kita yang begitu menghabiskan uang kita,
itu akan nyesek, Bu. Nyesek. Anak kita pernah bermasalah, anak kita pernah sakit habis-habisan. Kalau ingat ke situ nyesek. Belum lagi suami. Tapi kalau yang ingat adalah Allah. Ya Allah, itu kan Engkau yang menghadirkan. Itu kan Engkau yang semuanya atas qadarullah kan, atas takdir Allah. Saya ikhlasin aja. Jadi ibadah, Ibu. Habisnya uang kita itu nanti jadi ibadah. Karena apa? Karena kita terima dari Sang yang Maha Memberi. Kita terima, ya Allah. Ya. Kalau emang itu kesalahan kita istighfar. Maka akan dibanggakan oleh para malaikat. Kemudian warufi'at alaihimud darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Akan diangkat, akan diperbaiki, namanya akan baik. Orangnya akan diperbaiki akhlaknya oleh Allah. Akan diperbaiki keturunan-keturunannya. Kan diangkat derajat itu bukan hanya sebatas wah mungkin kalau dia bekerja akan diangkat pekerjaan, bukan hanya itu. Kalau Allah menyebutkan akan diangkat derajat di segala bidang akan diangkat oleh Allah, bukan hanya satu bidang. Cara-cara kita berbicara akan Allah perbaiki, akan diangkat derajatnya. Orang yang berkata-kata halus, orang yang menjaga sikapnya, itu pasti orang lain itu akan segan dengan orang itu. Itu dari mulutnya aja. Belum lagi Allah akan perbaiki ekonominya. Mungkin yang tadinya ada harta haram, tiba-tiba setelah dia ikut pengajian, insya Allah hartanya sedikit dia akan memperbaiki, menghilangkan harta-harta yang haram tadi. Allah ajarkan caranya. Diangkat derajatnya, Bu. Tadinya anaknya sangat bikin bermasalah, mungkin Allah akan perbaiki sedikit, Allah akan perbaiki. Tadinya suaminya temperamen, tidak menghargai, menghina apa segala macam lah sama kita, itu udah kayak apa rumah tangga itu sebetulnya amet rajat gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita mau mendatangi rumah Allah, mau mendekati Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita. Kenapa? Kata hadis Rasulullah. Ini bukan bohong, bukan kata-kata saya. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Kenapa dia memperbaiki hubungan? Kalau gak tahu ilmunya, gak bakalan diperbaiki hubungan kita dengan Allah. Gak tahu ilmunya, kenapa dia mampu memperbaiki hubungan dengan Allah? Karena dia mau datang ke tempat pengajian apa yang akan diberikan oleh Allah. Maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Allah yang memperbaiki, bukan kita. Tiba-tiba itu saudara yang udah tahunan gak negor kita. Tiba-tiba tuh suami yang biasanya bentar ngeluh gitu. Kok sekarang berubah ya? Nah, siapa yang memperbaiki? Allah, Bu. Setak tebak kita mau perbaiki suami nih. Ya Allah, saya udah berusaha banget ajak dia parenting ke sana, parenting ke sini. Saya ajak, udah gitu saya udah masakin apa yang dia mau, enak-enak semua. Saya udah manis-manis di depan dia. Belum lagi saya juga memperbaiki hubungan dengan anak supaya gini-gini, tapi kok hasilnya belum ada reaksi yang begitu cepat. Kenapa? Karena Allah belum memperbaiki hati dia. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, ya Bu ya. Hati mukmin itu di antara jari jemari Allah. Hati kita ini, Bu, di tengah jemari Allah. Kata hadis Rasulullah ini, Bu. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Masya Allah. Jadi hati mukmin itu hati orang mukmin. Suami kita kan orang mukmin, anak kita orang mukmin, orang tua kita orang mukmin. Saya udah setengah memperbaiki diri, berusaha baik sama dia, kok dia gak baik-baik. Kenapa? Karena mungkin kita belum memperbaiki hubungan dengan Allah. Salah satu jalan memperbaiki hubungan dengan Allah dengan melangkahkan hati kita ke majelis ilmu. Warufi'at alaihimud darajat. Allah akan angkat, Bu. Allah akan angkat.
Ini harus diyakinkan oleh kita supaya apa? Supaya kokoh pijakan kita di dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu supaya kokoh gitu. Suka kadang-kadang ada bermasalah begini, ini harus di apa Bu? Servis ya. Nah itu. Jadi dengan semoga tidak mengurangi ya Bu ya. Gak apa-apa walaupun mungkin suaranya saya harus kencang gitu ya. Tapi tidak mengurangi kualitas di hadapan Allah, keikhlasan kita, kesabaran kita semuanya. Jadi di situ tuh kita harus mensyukuri nikmat Allah gitu. Dengan banyak-banyak kita